Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Yani Mulyani, calon guru penggerak Angkatan 2 dari Kabupaten Majalengka pada demonstrasi kontekstual pembelajaran berdiferensiasi. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya sudah mencoba membuat RPP online learning yang merujuk pada Permendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP atau lebih viral lagi dengan nama RPP 1 lembar. Yang dari biasanya kita itu memasukkan belasan komponen dalam RPP, kita move on hanya memasukkan 3 komponen inti saja dengan tetap merujuk pada KI dan KD. 3 komponen inti tersebut adalah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Dengan adanya kebijakan baru penyederhanaan RPP, guru bebas membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Efisien berarti penulisan RPP dilakukan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Efektif berarti penulisan RPP itu dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan tentunya sebagai wujud dari Merdeka Belajar, RPP itu harus berorientasi pada murid yang dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar murid di kelas. RPP ini dibuat dengan menganalisis kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajarnya dan menganalisis 2 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Pembuatan RPP ini juga merujuk pada rubrik penilaian rencana pembelajaran. Untuk komponen RPP, tujuan pembelajaran itu harus mengandung keterangan ABCD atau sering kita kenal dengan audience, behavior, condition, dan degree. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya adalah harus berhubungan langsung dengan tujuan, mendeskripsikan pengetahuan dan keterampilan yang akan dikembangkan, dan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Dan yang terakhir adalah penilaian pembelajaran, mendeskripsikan strategi dan alat penilaian yang digunakan, dan hal yang dinilai adalah mencakup pengetahuan, keterampilan, juga sikap. Diawali dengan nama satuan pendidikan, kelas, semester, tema, subtema, pembelajaran, dan alokasi waktu, juga dengan 5 tujuan pembelajaran yang tentu saja memuat audience, behavior, condition, dan degree. Komponen yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran yang tentu saja berdasarkan pemetaan profil belajar murid. Dengan kegiatan awal yang berisi orientasi, persepsi, dan motivasi. Pada kegiatan inti, ayo mengamati, murid mengamati gambar tentang ciri ruang kelas yang tidak bersih dan tidak sehat, juga terdapat bangun datar di dalamnya melalui layar jimit. Selanjutnya, pada ayo membaca, guru mengajak murid untuk membaca teks tentang ruang kelas yang tidak bersih dan tidak sehat. Pada kegiatan inti ayo berdiskusi, guru bersama murid mendiskusikan makna kata dan bangun datar yang telah ditemukan sebelumnya ketika mengamati teks dan gambar. Lalu, guru melakukan diferensiasi proses dengan meminta siswa dengan gaya belajar auditori menjawab pertanyaan dengan langsung meng-unmute mic di layar jimit untuk menjawabnya. Murid dengan gaya belajar visual diminta menjawab dengan menulisnya pada Jamboard. Dan murid yang belajar dengan gaya kinestetik boleh menunjukkan langsung bangun datar yang ada di rumahnya. Kemudian, guru meminta murid mengelompokkan bangun datar berdasarkan sisi dan sudut berupa gambar untuk murid dengan gaya belajar visual, voice note untuk murid dengan gaya belajar auditori, dan video untuk anak dengan gaya belajar kinestetik sebagai diferensiasi produk. Pada kegiatan akhir, ayo menyimpulkan. Guru bersama murid membuat kesimpulan pembelajaran. Ayo merefleksi, guru meminta murid untuk merefleksi pembelajaran dengan memberi beberapa pertanyaan pemantik. Pada kegiatan akhir tindak lanjut,
Guru menjelaskan kembali pembelajaran yang masih dianggap sulit oleh murid. Guru juga memberi motivasi pada murid. Komponen RPP yang ketiga adalah penilaian pembelajaran dengan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ini merupakan rubrik penilaian sikap dengan kriteria religius. Jika terpenuhi 3 aspek dari kriteria religius, maka artinya itu sudah membudaya dengan nilai A. Kemudian jika hanya 2 saja nilainya B, dan jika hanya 1 dari 3 aspek, itu mulai terlihat dengan nilai C. Dan jika tidak satupun aspek terpenuhi, maka predikat nilainya adalah D. Ini adalah rubrik penilaian pengetahuan dengan total skor 100 dan terbagi kepada beberapa kriteria penilaian. Dan ini adalah penilaian keterampilan dengan 1 kriteria komunikatif, 3 aspek dengan 4 predikat. Demikian pemaparan RPP berdiferensiasi dari saya. Senang sekali jika bermanfaat dan ditunggu koreksinya untuk perbaikan saya ke depannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.